Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sejarah Singgasari. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Aulia Saputri. Saya Anissa Safira Said. Saya Melia Anggraini. Saya Bella Janatina Syifa. Saya Dafa Lutfi Oktavian. Saya Kolisa Laili, Pak. Yang pertama ada identitas Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok sekaligus sebagai raja pertama pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan terletak di daerah Singasari di Malang. Nama kerajaan Singasari sesungguhnya adalah Kerajaan Tumapel. Yang kedua ada peta lokasi. Peta lokasi Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha Jawa yang terletak di timur Pulau Jawa antara tahun 1222 dan 1292. konsep diakronik. Pendiriannya sekitar tahun 1222 Masehi, didirikan oleh Ken Arok setelah menggulingkan penguasa sebelumnya di Tumapel. Ken Arok menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga Rasaja. Masa pemerintahan Ken Arok sekitar tahun 1222 sampai 1227. Konsolidasi kekuasaan di wilayah Jawa Timur, membangun basis kekuatan di Tumapel. Masa kejayaan di bawah Kartanegara sekitar tahun 1268 sampai 1292. Kartanegara adalah raja terbesar di Singasari yang memperluas wilayah kekuasaan hingga Bali dan Sumatera, memperkuat politik luar negeri dan militer, menjalin hubungan dengan bangsa lain dan melawan ancaman Mongol. Runtuhnya Singasari tahun 1292. Singasari jatuh setelah serangan Jayakatwang dari Gelang-Gelang. Kartanegara terbunuh dalam serangan ini. Transaksi ke Majapahit. Putra Kartanegara adalah Raden Wijaya, mendirikan Majapahit setelah mengalahkan Jayakatwang dengan bantuan Mongol. Ada konsep kronologis. Pada tahun 1222, Ken Arok mendirikan kerajaan Singgasari. Pada tahun 1247, Anusapati naik tahta. Pada tahun 1249, Tohjaya berkuasa singkat. Pada tahun 1250 sampai 1272, Wisnuwardhana memerintah. Pada tahun 1272 sampai 1292, Kartanegara memerintah. Ekspektasi besar-besaran. Pada tahun 1292, Singgasari runtuh akibat serangan Jayakarta. Saya akan menjelaskan tentang raja-raja dan kebijakan. Yang pertama ada Raja Ken Arok yang pada tahun 1222 Masehi. Yang pertama ada pendirian kerajaan. Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari sekitar tahun 1222 Masehi di Tumapel. Yang kedua ada konsolidasi kekuasaan. Kebijakannya berfokus pada penguatan kekuasaannya di Jawa Timur yang berhasil dengan menggulingkan Kertajaya penguasa Kediri. Yang ketiga, pemerintahan awal. Ia memerintah dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi dan mulai membangun fondasi kerajaan. Selanjutnya ada Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Yang pertama ada masa kejayaan, yaitu Kertanegara adalah raja terakhir yang memerintah pada puncak kejayaan Kerajaan Singasari. Kebijakan politik dan militer. Yang pertama ada ekspedisi Pemalayu,
ia melancarkan ekspedisi keluar Jawa untuk menaklukkan dan menyatukan wilayah Nusantara masuk Pahang, Bali, Sunda, dan wilayah bekas Sriwijaya. Yang kedua ada pertahanan, menjadikan Dharmasraya di Sumatera sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi ancaman ekspansi kekaisaran Mongol. Ketiga, pengembangan ekonomi. Kartanegara juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran, memanfaatkan komoditas ekspor seperti beras, emas, dan rempah-rempah. Yang keempat ada pemerintahan. Ia pengganti pejabat lama yang kolot untuk menyatukan Nusantara dan mengangkat materi-materi untuk membantunya. Yang terakhir ada akhir pemerintahan. Kartanegara terbunuh dalam serangan Jakatwang yang akhirnya menyebabkan runtuhnya kerajaan Singasari. Oke, yang terakhir ada peninggalan dari kerajaan Singasari. Yang pertama ada Candi Singasari. Candi Singasari ditemukan oleh Nicolaus Engelhard pada tahun 1803. Candi ini berbentuk bujur, diketahui menyimpan sebagian abu Kertanegara. Selain itu, Candi Singasari juga ditemukan arca Prajna Paramita. Penduduk lokal sering menyebutnya sebagai patung Kendedes. Yang kedua, ada Candi Jawi. Candi Jawi yang punya nama asli Jajawa diprediksi dibangun sekitar abad ke-13. Candi ini terletak di kaki Gunung Welirang, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan abu. Yang ketiga, Kidal. Dalam buku Candi Indonesia seri Jawa oleh Edi Sediawati, Candi Kidal terletak di lembah Gunung Bromo. Di dalam candi terdapat sebuah ruangan yang dahulu ditemukan arca Siwa Mahadewa. Yang keempat ada Candi Jago. Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurut Kitab Negara Kertagama dan Pararaton, nama Candi Jago sebenarnya adalah dari kata Jajagu. Candi ini didirikan pada abad ke-13 oleh Kertanegara. Tujuan dibangunnya Candi Jago adalah sebagai bentuk penghormatan kepada ayah Sri Jaya Wisnuwardana alias Ranggawuni. Yang kelima ada Prasasti Gondang. Prasasti Gondang ditemukan di sebuah sawah di Dusun Rejoso, desa atau kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 2020 lalu. Pada prasasti tersebut bertuliskan angka tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi. Berdasarkan angka tahunnya, prasasti ini dibuat pada masa kekuasaan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Yang keenam ada Prasasti Singasari. Prasasti Singasari ditemukan di sebuah utara Candi Singasari pada tahun 1904. Prasasti ini diukir di batu dengan tulisan aksara Jawa kuno. Prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan Candi Pemakaman yang dipimpin oleh Gajah Mada. Maka dari itu, prasasti ini juga sering disebut Prasasti Gajah Mada. Yang terakhir ada Arca Amoghapasa. Dalam Arca Amoghapasa yang sekaligus merupakan prasasti ini ditulis dengan huruf Jawa kuno dan bahasa campuran antara Sanskerta dan Melayu kuno. Udah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dah.